Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan bahan pembelajaran siswa mata pelajaran sejarah kelas 10 SMK dengan judul Konsep Kehidupan Manusia dalam Ruang dan Waktu. Oke, anak-anak, apakah manusia itu memiliki keterkaitan dalam ruang dan waktu sejarah? Nah, kita akan belajar hari ini. Oke, semangat belajar ya. Nah, di sini ada submateri keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Kalian harus tahu bahwa peristiwa sejarah itu mengandung unsur-unsur yang terdiri dari manusia, waktu, dan ruang. Nah, manusia di sini dalam arti yaitu setiap peristiwa sejarah pasti ada tokoh atau pelakunya, ya. Manusialah yang menggerakkan peristiwa sejarah. Sedangkan waktu adalah waktu terjadinya peristiwa sejarah. Dan ruang adalah tempat atau lokasi terjadinya peristiwa sejarah. Nah, jadi ketiga unsur ini merupakan unsur penting di dalam peristiwa sejarah. Contohnya, kita lihat di sini ada peristiwa Puputan Margarana. Peristiwa ini dimotori oleh I Gusti Ngurah Rai, ya. Waktunya 20 November 1946. Ruangnya atau lokasinya ini di Kecamatan Marga Tabanan, Bali. Nah, ya. Selain contoh ini ada lagi beberapa contoh. Ya, di sini ada pertempuran Surabaya. Terjadi di mana? Di Surabaya. Waktunya ya 10 November 1945. Nah, di sini tokohnya yaitu Bung Tomo. Ya. Nah, dari peristiwa ini juga ada tokoh sekutunya yaitu Brigjen AWS Malabi, ya. Beliau tewas pada saat pertempuran Surabaya. Setelah itu ada pertempuran Ambarawa. Ini terjadi di Ambarawa, ya, Jawa Tengah. Terjadi tanggal 20 Oktober 1945. Nah, ini pertempuran ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Dan ada lagi contoh yang lainnya, yaitu Bandung Lautan Api. Ya, terjadi tanggal 23 Maret 1946. Ya, tokohnya yaitu Muhammad Toha. Dari beberapa contoh peristiwa yang sudah Ibu sebutkan, itu merupakan peristiwa yang terjadi ketika masa atau periode usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, di sini kita belajar bahwa semua peristiwa itu pasti ada tokoh pelakunya, ada waktunya, dan juga ada tempat atau ruang terjadinya peristiwa. Oke, anak-anak, kita sekarang beralih ke keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Ya, manusia itu akan selalu berubah. Contohnya, dari sejak lahir sampai dewasa pasti mengalami perubahan secara fisik maupun psikis, ya. Masyarakat pun juga sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Berubah ke arah yang lebih baik ataupun berubah ke arah yang lebih buruk, ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada keberlanjutan. Keberlanjutan di sini merupakan proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisinya sudah berubah. Rangkaian peristiwa di masa lalu dan masa sekarang
merupakan peristiwa yang berkelanjutan karena punya keterkaitan satu sama lain. Suatu peristiwa selalu berkaitan dengan peristiwa lainnya, dan kondisi masa lalu sangat berpengaruh pada kondisi saat ini. Jadi intinya manusialah yang mengalami perubahan, ya, perubahan dalam segi apapun, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan itu terus-menerus berlanjut ya sampai sekarang. Nah, kita lihat di sini. Contohnya, di sini ada 4 gambar ya, anak-anak. Nah, ini peristiwa apa? Peristiwa pembom atoman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Ini terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, di sini peristiwa pembom atoman ini memiliki keterkaitan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Peristiwa pembom atoman ini ya mengakibatkan Jepang hancur, dan 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu ya. Nah, berita kekalahan Jepang itu terdengar oleh golongan muda. Golongan muda akhirnya menyepakati bahwa ini harus segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena kondisi Indonesia sedang mengalami vacuum of power ya, kekosongan kekuasaan. Nah, akhirnya nanti golongan muda itu eh, mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan nanti lahirlah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai waktu pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti di Rengas Dengklok inilah golongan muda dan golongan tua mengalami perdebatan yang sangat panjang ya. Jadi golongan muda inginnya segera kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua nanti kita rapatkan di sidang PPKI, gitu kan selanjutnya. Nah, di sini nanti akhirnya eh, terus perdebatan akhirnya nanti disepakatilah bahwa kita harus segera mempersiapkan kemerdekaan. Nah, selanjutnya ya tanggal 16 Agustus 1945 ya. Jadi dari Rengas Dengklok itu ya, Rengas Dengklok terjadi 16 Agustus, dan di hari yang sama ya, di hari yang sama ketiga tokoh golongan tua yang terdiri dari Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta ini merumuskan teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda ya. Nah, mereka lah yang merumuskan teks proklamasi. Nah, akhirnya besoknya tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah peristiwa besar ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di halaman rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oke. Di sini juga ada submateri keterkaitan manusia masa lalu untuk kehidupan masa kini. Nah, di sini Bung Karno pernah berpidato ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sejarah? Karena sejarah merupakan peristiwa penting bagi kita, dan di setiap peristiwa itu mengandung banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita petik, bisa kita pelajari, yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik lagi ya, yang akan membawa kita ke kebijaksanaan ya.
Di sini juga eh, ada contoh ya. Ini merupakan peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan peristiwa masa lalu ya, peristiwa masa lalu yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia ya. Sejak diproklamirkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita mengalami perubahan politik, sosial, ekonomi, budaya ke arah yang lebih baik. Kita mengalami kemerdekaan, kita mengalami kebebasan, kita bebas memperjuangkan cita-cita, ya. Nah, disinilah ya kita bisa belajar, kita bisa memetik pelajaran bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang, tapi merupakan usaha yang sangat besar oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya. Nah, di sini kita selaku generasi muda, generasi selanjutnya perlu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, oke anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.